Kebanyakan orang ketika menerima uang langsung memikirkan cara menghabiskannya. Entah untuk membeli barang impian, membayar utang, atau sekadar memanjakan diri. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi disinilah letak perbedaannya. Orang kaya berpikir sebaliknya. Begitu menerima uang, mereka tidak bertanya, apa yang bisa saya beli? Melainkan bagaimana caranya uang ini bisa tumbuh lebih besar. Bagi mereka, setiap rupiah adalah benih, bukan hasil akhir. Inilah pola pikir yang membuat jarak antara kaya dan miskin semakin jauh. Bukan karena keberuntungan, tapi karena cara berpikir dan bertindak terhadap uang sangat berbeda sejak detik pertama mereka menerimanya. Orang miskin fokus pada kenikmatan jangka pendek, sedangkan orang kaya fokus pada potensi jangka panjang. Satu pihak mencari kepuasan, yang lain membangun fondasi. Mari kita bahas 5 hal yang dilakukan orang kaya saat mendapatkan uang. Hal-hal yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Pertama, mereka segera memisahkan uang untuk diperbanyak, bukan dibelanjakan. Bagi orang kaya, uang yang baru datang bukanlah rezeki untuk dihabiskan, melainkan modal untuk dikembangkan. Mereka langsung memisahkan sebagian dari pendapatan mereka ke dalam kategori uang kerja, entah untuk investasi, aset, atau bisnis baru. Prinsipnya sederhana, uang harus segera punya tugas, bukan hanya disimpan tanpa arah. Sementara kebanyakan orang langsung menukar uang dengan barang konsumtif, orang kaya justru menunda kesenangan. Mereka memahami bahwa uang yang diam nilainya akan turun, tapi uang yang ditanam bisa berbuah. Maka setiap kali mereka menerima uang, fokus pertamanya adalah memperbanyak, bukan mengurangi. Kedua, mereka bikin uang bekerja sebelum mereka sendiri bekerja. Lagi orang kaya tidak pernah puas hanya dengan penghasilan aktif. Mereka menciptakan sistem agar uang tetap berputar meski mereka sedang beristirahat. Itulah mengapa mereka selalu mencari tempat terbaik untuk mempekerjakan uang mereka. Mulai dari saham, properti, hingga bisnis yang dikelola orang lain. Uang mereka bekerja bahkan sebelum mereka kembali bekerja. Berbeda dengan orang miskin yang menjadikan uang sebagai alat konsumsi, orang kaya menjadikan uang sebagai karyawan yang produktif. Mereka tahu satu hal penting, kalau uangmu tidak bekerja untukmu, maka kamu akan terus bekerja untuk uang. Itulah sebabnya orang kaya bisa punya waktu luang lebih banyak, sementara yang lain justru semakin sibuk. Ketiga, mereka mengatur arus kas, bukan sekadar menyimpan. Banyak orang berpikir menabung adalah langkah aman. Padahal tanpa manajemen arus kas yang jelas, tabungan bisa habis tanpa disadari. Orang kaya selalu tahu kemana setiap rupiah mereka pergi. Berapa persen untuk kebutuhan, untuk investasi, dan untuk pengembangan diri. Mereka memperlakukan uang seperti sistem, bukan sekadar tumpukan angka. Manajemen keuangan ini membuat mereka selalu siap menghadapi krisis. Ketika orang lain panik karena kehabisan dana, mereka justru punya cadangan untuk memutar uang di saat pasar turun. Itulah seni mengatur arus kas, bukan tentang berapa banyak uangmu, tapi seberapa cerdas kamu mengendalikannya. Keempat, mereka belajar sebelum menghabiskan. Setiap uang yang masuk bagi orang kaya adalah kesempatan belajar. Mereka mencari tahu bagaimana cara mengoptimalkan uang itu, bukan hanya membelanjakannya. Mereka mau membayar mahal untuk edukasi finansial, membaca buku, ikut seminar, atau konsultasi dengan ahli investasi. Karena mereka sadar, kehilangan uang karena ketidaktahuan lebih berbahaya daripada kehilangan uang karena risiko. Orang miskin sering menganggap belajar tentang keuangan itu tidak penting, sampai mereka terjebak utang atau bangkrut. Padahal satu keputusan cerdas bisa mengubah arah hidup finansial seseorang. Orang kaya tahu bahwa ilmu adalah investasi paling menguntungkan, karena menghasilkan keputusan-keputusan yang bernilai seumur hidup. Kelima, mereka menahan ego, bukan menonjolkan status. Banyak orang ingin terlihat kaya, sementara orang kaya sungguhan tidak punya kebutuhan untuk membuktikan apapun. Begitu menerima uang, mereka tidak buru-buru membeli barang mewah untuk validasi sosial. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan tentang tampilan, tapi tentang kemampuan bertahan dan tumbuh. Ego dikendalikan, bukan dijadikan alasan untuk boros. Orang miskin seringkali terjebak pada gaya hidup pamer, membeli barang yang tidak mereka butuhkan untuk mengesankan orang yang tidak mereka kenal. Sementara itu, orang kaya justru diam-diam memperkuat fondasi finansialnya. Mereka lebih memilih invisible wealth, kekayaan yang tidak perlu ditunjukkan, tapi bisa dirasakan melalui ketenangan dan kebebasan hidup. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tidak muncul saat mereka menerima uang, tapi pada detik pertama mereka memutuskan apa yang akan dilakukan dengan uang itu. Orang miskin mencari kenyamanan sesaat, orang kaya menanam benih untuk masa depan.
Dan keputusan kecil itulah yang membuat jurang finansial di antara keduanya semakin lebar dari waktu ke waktu. Jadi, lain kali kamu menerima penghasilan, berhentilah sejenak sebelum membelanjakannya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah uang ini akan habis ataukah bisa tumbuh? Karena pada akhirnya bukan jumlah uangmu yang menentukan masa depanmu, tapi seberapa bijak kamu memperlakukannya.